Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munifah Kusmiran, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Mularman. Saya merupakan anggota kelompok KKN Kondisi Luar Biasa Universitas Mularman 2020 di Kelurahan Muara Jawa Ulu. Kali ini saya akan membahas mengenai demam berdarah Dengue. Apa sih demam berdarah Dengue itu? Definisi dari demam berdarah Dengue atau biasa kita sebut dengan DBD, yaitu infeksi yang disebabkan oleh virus Dengue. Dengue adalah virus penyakit yang ditularkan dari nyamuk spesies Aedes aegypti. Adapun kriteria dari DBD, yang pertama, bertempat tinggal atau bepergian ke daerah endemik. Daerah endemik Dengue ini yaitu daerah yang di sana banyak kasus DBD. Yang kedua, demam, disertai dengan dua hal diantaranya mual, muntah, ruam, sakit, nyeri, uji tourniquet positif, leukopenia atau kekurangan sel darah putih, dan adanya tanda bahaya. Tanda bahaya ini diantaranya yang pertama muntah yang berkepanjangan, yang kedua perasaan lelah, yang ketiga nyeri pada perut. Ini merupakan gambaran angka kesakitan pada tahun 2016 dan tahun 2017. Ada 5 provinsi di seluruh Indonesia yang angka kesakitannya tinggi. Kalimantan Timur itu sendiri merupakan provinsi yang angka kesakitannya kedua tertinggi. Wah, kalau misalnya kedua tertinggi, berarti masih banyak ya penderita DBD di Kalimantan Timur. Pada tahun 2017, ada 62,57 per 100.000 kasus. Gambaran klinis dari DBD ini terdiri dari 3 fase. Fase pertama, fase febris. Fase febris ini biasanya demam mendadak tinggi 2-7 hari, disertai muka kemerahan, eritema kulit, nyeri seluruh tubuh, mialgia atau nyeri otot, artralgia atau nyeri sendi, dan sakit kepala. Pada beberapa kasus ditemukan nyeri tenggorokan, mual, dan muntah. Fase yang kedua yaitu fase kritis. Fase kritis ini terjadi pada 3-7 hari pada sakit dan ditandai dengan penurunan suhu tubuh yang biasanya berlangsung selama 24-48 jam. Pada fase ini dapat terjadi shock. Fase yang ketiga yaitu fase pemulihan. Bila fase kritis terlewati, maka akan terjadi pengendalian cairan di dalam tubuh. Pada 48-72 jam setelahnya, keadaan umum penderita membaik, nafsu makan pulih, dan aliran darah stabil. Jika melihat dari gejala-gejala DBD tadi, sangat tidak baik ya kalau kita terkena DBD. Cara mencegahnya bagaimana ya? Jadi, cara mencegah DBD, kita bisa melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Pemberantasan sarang nyamuk ini bisa kita lakukan yang pertama pengendalian secara lingkungan. Pengendalian secara lingkungan ini diantaranya ada 3M. M yang pertama menguras. Kita bisa menguras bak mandi dan tempat-tempat penampungan air sekurang-kurangnya seminggu sekali. Ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa perkembangan telur sampai tumbuh menjadi nyamuk adalah 7-10 hari. M yang kedua yaitu menutup. Kita bisa menutup rapat tempat pembuangan air. Ini juga dilakukan agar tempat-tempat tersebut tidak bisa dijadikan nyamuk untuk bertelur dan berkembang biak. M yang ketiga yaitu mengubur. Kita mengubur dan menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air. Selanjutnya, kita bisa mengganti air yang ada pada vas bunga atau tempat minum di sarang burung. Setidaknya ini dilakukan seminggu sekali. Terus yang ketiga, membersihkan saluran air yang tergenang, baik di atap rumah maupun di selokan.
Kemudian pengendalian yang kedua, kita bisa melakukan pengendalian secara biologis. Pengendalian secara biologis ini bisa kita manfaatkan hewan ataupun tumbuhan. Kita bisa memelihara ikan cupang yang dimasukkan ke dalam kolam. Ikan cupang ini itu bisa memakan jentik-jentik nyamuk yang ada dalam tempat penampungan air. Pengendalian yang ketiga yaitu secara kimiawi. Kita bisa menaburkan bubuk abate ke tempat penampungan air. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi email ini ya. Terima kasih.